Ya, saya langsung ke Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri Gus Coy. Gus Coy, tadi saya sebelum jeda tanya soal daerah-daerah mana yang mau dioptimalkan untuk mengenalkan pasangan Amin ini, Anies Baswedan dan Muhaimin. Kira-kira kemarin kan juga di Makassar. Nah, ini apakah memang Makassar ini salah satu daerah yang pengen dioptimalkan oleh pasangan Amin? Ya, hasil surveinya kan nomor 3. Oke. Sehingga semua harus dihadiri, harus didatangi. Oke. Nah, tapi kita tahu dari sekian wilayah itu hasil survei yang sudah terbuka dari berbagai lembaga survei. Oke. Di luar Jawa hampir semua kan sudah bagus. Ya. Kecuali mungkin ada 4 atau 5 provinsi di luar Jawa. Kalau untuk di Jawa, DKI, Banten, dan Jawa Barat kan lumayan. Oke. Ya. Masih lumayan ya. Yang fokus adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Caimin masuk menjadi wapres, sebetulnya Caimin ini konsentrasi aja di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya kan? Tapi tidak menutup tetap lain, ya kan? Tapi kegiatan 60, 70%, 80% harus fokus Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena itulah selama ini menjadi kelemahan Mas Anies. Kira-kira begitu. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah yang jadi optimalisasi pengenalan pasangan Amin. Alhamdulillah, setelah Caimin masuk, kan kenaikan survei Jawa Tengah dan Jawa Timur kan naik. Oke. Nah, itu berarti kan harus makin diintensifkan supaya kenaikannya ngungguli Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, di situ. Cita-citanya kan sama, mereka ngungguli kita ngungguli mereka. Sama. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi simpul-simpul yang mau dioptimalkan tuh simpul-simpul komunitas atau kelompok masyarakat yang mana nih, Gus? Ya sudahlah, seluruh rakyat lah. Seluruh rakyat, tapi untuk Caimin sebetulnya ya kan sebagai wapres ini, itu adalah mengoptimalkan, memaksimalkan Nahdien. Oke. Karena Nahdien di Jawa ini 70%, ya, 70%. 70% itu ngantongnya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. NU memang ada di mana-mana, tetapi kalau dia dapat NU kan hasil survei Denny JA yang mengaku masyarakat NU, warga NU itu kan 56% dari penduduk Indonesia. Kalau Caimin bisa dapat 30% kan udah luar biasa. Oke. Anies sudah 20%, berarti kan sudah 50%. Lebih nanti ya. Yang berarti kan menang. Bisa 100%. Ya, oke, tadi Jawa Tengah, Jawa Timur untuk concern pasangan Amin, terutama kaum Nahdien yang dituju karena ada 70% lebih katanya tadi, kata Gus Coy, yang bisa digarap ya suaranya untuk pemilu 2004 atau Pilpres 2024. Nah, sekarang ke Bung Andre, kalau Pak Prabowo ini kan sudah kuat sepertinya saya lihat di Sumatera gitu ya, di luar Jawa ya, di Sulawesi dan juga beberapa daerah lainnya di luar Jawa. Nah, untuk di Pulau Jawa apakah memang akan jadi target sasaran utama Pak Prabowo saat ini? Ya, memang kami sudah melakukan survei dapil se-Pulau Jawa ya, dari ujung barat sampai ujung timur, dari Banten sampai Jawa Timur ya. Tentu kita melihat bahwa memang betul tadi Radi bilang bahwa di luar Jawa, baik di Sumatera, Pak Prabowo Sumatera itu Pak Prabowo unggul nomor 1. Oke. Di Sulawesi, di Kalimantan sampai Nusa Tenggara dan Papua, insya Allah di luar Jawa Pak Prabowo unggulin Mas Ganjar dan Mas Anies. Nah, memang battleground itu adalah Jawa. Pulau Jawa. Ya, kami jujur tertinggal saat ini dibandingkan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Tapi kalau di Jawa Timur Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersaing ketat gitu. Nah, memang intinya Jawa Barat juga bagus Bung Andre, saya lihat. Iya kan saya bilang Banten, Jabar kami sudah unggul di Pulau Jawa. Di Jawa Timur kami bertarung keras dengan Mas Ganjar. Lalu di Jawa Tengah kami tertinggal di Mas Ganjar. Tentu sekarang dengan sisa waktu apapun akan kita lakukan. Seluruh sumber daya, seluruh resource, seluruh kader, seluruh relawan termasuk kandidat kami akan berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota di seluruh Pulau Jawa. Karena memang kantong suara itu Pulau Jawa.
Kita tentu tidak ingin mengulangi kejadian 2014 dan 2019 Pak Prabowo kalah di Jawa Timur. Makanya nanti gitu loh, kalau Gus Coy sudah mengumumkan Gus Muhaimin, siapa tahu wakil presiden Pak Prabowo itu surveinya, saya rasa insya Allah cawapres Pak Prabowo itu orang yang surveinya nomor 1 di Jawa Timur gitu loh. Nah, bisa saja itu, bisa juga kandidatnya ya tokoh NU yang luar biasa, ketua tim pemenangannya. Banyak kejutan yang akan dilakukan kita, sehingga insya Allah, ya mohon maaf Gus Coy, seorang Nahdlatul Ulama insya Allah akan lebih banyak kepada Pak Prabowo dibandingkan Amin maupun pasangan Mas Ganjar. Ini Bung Andre, kalau pasangan langsung kuping gitu. Tapi begini Bung Andre, kalau calonnya kan pasangan Amin udah punya wakilnya, tapi Prabowo kan sekarang belum. Nah, teks kita pembicaraan Pak kan untuk mengenalkan bagaimana strateginya mengenalkan hanya Pak Prabowo, karena kalau Pilpres kan bakal cawapres. Kalau mepet-mepet nggak malah nanti nggak dikenal. Begini, Allah pres yang akan dipilih akan musyawarah untuk mufakat, ya. Para ketua pendukung dan Prabowo akan mufakat. Ya, bahwa dipilih oleh ketua umum yang bergabung di adalah pres yang sudah punya tinggi, yang kedua juga insya Allah bisa dituruh para musuh, mungkin saja ingin melalui sabar, ojo kesusu. Ya, oke. Kemungkinan insya Allah. Terakhir Pak Prabowo. Bagaimana kan udah unggul Jawa Tengah gitu. Ya Prabowo di Jawa Barat kayaknya Ratna mana lagi selain di Jawa juga yang tim pemenang. Jadi kalau kita bicara ya ini mulai secara dari membuat di mana kesempatan menjadi strong point dan tentu Mas Ganjar daerah-daerah mana ada petik daerah yang di mana kekuatan gitu. Kita daerah yang kurang untuk melihat bagaimana kan calonnya belum ada di nanti diputus dibahas calon presiden mana sesuai dengan masyarakat juga dalam pada sini nasional dan beberapa peta diputuskan presiden nanti jadi pusat menjadi fokus yang kita wilayah terus untuk meningkatkan sekaligus tentang Mas Ganjar
dilakukan. Ya biar posisi kan harus juga baik. Manuver apa saja yang orang ini bukan